the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground. Setiap hari kita sebenarnya dikelilingi dengan yang namanya informasi dari segi aktivitas sederhana seperti belanja di minimarket, cek absensi di kampus, sampai laporan bisnis di perusahaan semuanya menghasilkan jejak yang bisa disimpan. Jejak inilah yang kita kenal sebagai data. Kalau jumlahnya masih sedikit, mungkin datanya gampang diatur. Tetapi begitu menumpuk, data bisa menjadi rumit dan malah bikin bingung kalau nggak dikelola dengan baik. Itulah sebabnya banyak perusahaan sekarang mulai bertransformasi dari cara lama yang serba manual menuju sistem basis data yang lebih rapi dan terintegrasi. Perubahan ini bukan cuma perkara teknis, tetapi juga membawa dampak sebesar ke cara kita membuat sebuah keputusan. Nah, perubahan dari sistem manual menuju basis data terintegrasi inilah yang dikenal sebagai transformasi pengelolaan data. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan transformasi pengelolaan data itu? Nah, transformasi pengelolaan data adalah proses mengubah data mentah menjadi lebih rapi, terstruktur, dan sesuai kebutuhan, supaya bisa dipakai dengan efektif dalam analisis maupun pengambilan keputusan. Proses ini penting karena data yang masih berantakan tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan biasanya transformasi dilakukan setelah data diekstraksi dan dimuat ke dalam sistem melalui beberapa tahapan. Yaitu tahap pertama adalah pembersihan data, yaitu memperbaiki atau menghapus data yang salah, duplikat atau tidak lengkap. Misalnya ada data penjualan yang tercatat double atau nama pelanggan yang salah tulis, semua itu dibersihkan terlebih dahulu. Lalu, tahap kedua pada penyaringan data, yaitu milih data yang relevan dengan kebutuhan analisis. Jadi, kalau kita cuma butuh data transaksi bulan ini, maka data bulan-bulan sebelumnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Tahap ketiga adalah agresi data, yaitu menggabungkan data mentah menjadi bentuk ringkasan. Contohnya menghitung total penjualan per hari dari ribuan transaksi kecil supaya lebih mudah dianalisis. Selanjutnya yang keempat, ada proses mengkonversi fitur non-numerik menjadi numerik. Misalnya data jenis kelamin yang awal ditulis laki-laki dan perempuan diubah menjadi angka 1 dan 0, supaya bisa diproses oleh sistem analis. Kemudian, ada juga langkah mengubah ukuran input ke ukuran tetap, misalnya menstandarkan panjang teks atau format angka supaya seragam, sehingga data lebih konsisten saat dipakai. Dan tahapan terakhir adalah menambahkan dan menyalin atau mereplikasi data. Biasanya dilakukan untuk melengkapi dataset, misalnya menambahkan kolom kategori produk atau menyalin data penting ke server cadangan agar aman. Melalui basis data, organisasi bisa mengatur, menyimpan, dan mengelola data secara terstruktur sehingga informasi bisa diakses dengan cepat dan dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai aplikasi. Selain itu, basis data juga memungkinkan integrasi antar bagian dalam organisasi. Misalnya, divisi keuangan, pemasaran, dan operasional bisa saling berbagi informasi secara sinkron tanpa harus menyalin data berulang-ulang. Selain itu, basis data juga dilengkapi fitur keamanan seperti otorisasi dan audit trail yang menjaga data tetap konsisten, aman, dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Ditambah lagi dengan dukungan teknologi cloud and big data, basis data modern menawarkan fleksibilitas tinggi. Data bisa diakses kapan saja, dari mana saja, dan dalam skala sebesar apapun. Semua ini membuat basis data jadi tulang punggung dalam transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, munculnya transformasi pengolahan data tentu bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang mendorong sebuah organisasi untuk berubah, dan faktor-faktor pendorong tersebut antara lain. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang super cepat. Internet, cloud computing, AI, sampai Internet of Things atau IoT udah ngubah cara kita mengelola dan mengakses data. Data sekarang bukan cuma teks dan angka, tapi juga gambar, video, sensor data, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tuntutan masyarakat yang makin tinggi. Orang sekarang expect pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien, baik dari pemerintah, perusahaan, atau institusi lainnya. Kalau masih pakai sistem manual, yang ada kita ketinggalan zaman. Yang ketiga, kebutuhan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sekarang makin sadar akan haknya untuk mendapat informasi yang terbuka dan transparan. Organisasi dituntut untuk bisa provide akses informasi yang lebih luas. Dan yang terakhir, tekanan efisiensi biaya. Di era persaingan ketat ini, organisasi harus bisa beroperasi dengan lebih efisien. Transformasi digital menawarkan solusi melalui otomatisasi proses dan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Semua faktor-faktor ini sudah menjelaskan kenapa transformasi pengelolaan data jadi sesuatu yang mendesak dan nggak bisa diabaikan lagi.
Perjalanan sistem basis data dimulai pada tahun 1960-an. Saat itu, pengelolaan informasi masih sangat terbatas dan berbasis file tradisional. Artinya, data disimpan dalam arsip-arsip terpisah yang sulit dihubungkan satu sama lain. Di masa inilah, Charles Babbage dari General Electric memperkenalkan Integrated Data Store atau IDS. IDS ini bisa dibilang sebagai generasi pertama sistem manajemen basis data yang mengatur data dalam bentuk jaringan sehingga informasi bisa saling terhubung. Temuan ini memudahkan perusahaan untuk mengakses data lebih cepat dan efisien, sekaligus membuka jalan bagi perkembangan teknologi basis data selanjutnya. Nah, tak lama kemudian, IBM International Business Machine mengembangkan Information Management System atau yang bisa disebut IMS. Berbeda dengan IDS tadi, sistem ini memakai model hierarki. Model hierarki sendiri contohnya seperti sebuah pohon, yang mana di atas ada data induk, lalu bercabang ke data turunan yang lebih detail. Perkembangan berikutnya terjadi di tahun 1970-an. Seorang peneliti IBM bernama Edgar F. Codd memperkenalkan konsep model data yang relasional. Dengan model ini, data disimpan dalam bentuk tabel dan bisa dihubungkan lewat kunci tertentu. Ide sederhana ini ternyata sangat revolusioner karena membuat pengolahan data jadi jauh lebih fleksibel dibandingkan model hierarki atau jaringan. Dari sini pula lahirlah bahasa SQL, Structured Query Language, yang memungkinkan orang mengembangkan data hanya dengan mengetikkan perintah singkat. Memasuki era 1980-an hingga 1990-an, model relasional makin menguasai pasar. Standar internasional untuk SQL ditetapkan, dan sistem basis data mulai mendukung berbagai jenis data baru, bukan hanya angka dan teks, tapi juga gambar maupun dokumen. Pada periode ini, juga muncul konsep data warehouse, yaitu sebuah gudang data besar yang menghimpun informasi dari berbagai sumber serta data mining yang membantu organisasi menemukan pola tersembunyi dari data historis. Perkembangan terus berlanjut hingga era modern, tepatnya pada tahun 2000-an sampai sekarang. Dunia sudah memasuki era internet dan digitalisasi, sehingga basis data pun ikut bertransformasi. Di tahun inilah hadir basis data yang berbasis web dan cloud, yang memungkinkan akses dari mana saja tanpa terikat perangkat fisik. Ditambah lagi teknologi big data dan OLM atau online analytical processing membuat analisis data skala masif bisa dilakukan secara real time. Dan bahkan sampai sekarang, basis data tidak lagi dipandang sebagai sekadar tempat penyimpanan informasi. Lebih dari itu, ia menjadi tulang punggung utama dalam transformasi digital, menyokong integrasi aplikasi, serta mendukung analitik canggih, dan membantu organisasi membuat keputusan strategis dengan lebih cepat dan akurat. Faktor pendorong pertama yaitu datang dari kebutuhan manusia sendiri. Semakin banyak aktivitas bisnis, pemerintah, hingga kegiatan sehari-hari yang melibatkan data, semakin terasa urgensi untuk mengelolanya dengan cara yang lebih efisien. Di sisi lain, perkembangan teknologi komputer dan jaringan juga menjadi faktor besar. Setiap kali lahir generasi baru, perangkat keras yang lebih cepat dan lebih kuat, sistem basis data pun ikut terdorong untuk menyesuaikan diri kehadiran internet. Misalnya, bukan hanya mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi juga membuka jalan bagi basis data berbasis web atau cloud. Namun, perkembangan itu tidak selalu mulus. Ada sejumlah tantangan atau penghambat yang kerap menghadang. Salah satunya adalah persoalan biaya. Mengembangkan dan memelihara sistem basis data, terutama dalam skala besar, memerlukan investasi yang tidak sedikit, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Masalah keamanan juga makin krusial di era digital. Ancaman kebocoran informasi atau serangan cyber membuat perusahaan harus berpikir ekstra keras dan merancang perlindungan. Selain biaya dan keamanan, kompleksitas sistem sering menjadi penghalang lain. Tidak semua organisasi bisa beradaptasi dengan cepat, apalagi jika tenaga kerja yang tersedia belum cukup terampil mengelola teknologi baru. Regulasi dan kebijakan pun kerap memperlambat, sebab aturan mengenai privasi dan distribusi data berbeda-beda di tiap negara. Dengan demikian, perkembangan sistem basis data ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia terdorong oleh kebutuhan yang makin mendesak serta kemajuan teknologi yang terus melaju. Namun di sisi lain, ia juga kerap terbentur oleh biaya, keamanan, kompleksitas, dan aturan yang membatasi. Setelah memahami apa saja yang mendorong maupun menghambat transformasi, pernyataan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya basis data dipakai dalam pengambilan keputusan.
Jawabannya ada pada jenis dan pendekatan basis data yang digunakan. Setiap model basis data lahir dengan karakteristiknya sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi di masanya. Pada tahap awal, dikenal basis data hierarki. Model ini menyusun informasi seperti struktur pohon, di mana satu data induk bercabang ke data turunan di bawahnya. Berikut ada basis data jaringan yang menawarkan fleksibilitas tinggi. Jika model hierarki tadi hanya menghubungkan dan data secara tunggal, model jaringan ini memungkinkan satu data punya banyak hubungan dengan data lain. Dan model jaringan ini kerap kali dipakai untuk kebutuhan yang kompleks, seperti menghubungkan data pelanggan dengan transaksi dan produk sekaligus. Kemudian, yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah basis data relasional. Di sini, data disimpan dalam bentuk tabel dan bisa dihubungkan dengan kunci tertentu. Kelebihan utama ada pada kemudahan pencarian dan analisis. Tidak heran, sistem relasional menjadi tulang punggung utama bagi berbagai aplikasi bisnis dan pemerintahan. Seiring berkembangnya kebutuhan, lahir pula basis data yang berorientasi pada objek. Model ini lebih canggih karena mampu menyimpan data yang berbentuk objek, misalnya orang, barang, dokumen, bahkan multimedia. Dan di era digital seperti ini, muncullah basis data NoSQL. Model ini dirancang khusus untuk menangani data dalam skala sangat besar, bersifat real-time dan tidak selalu terstruktur dalam tabel. Dan dari penjelasan tadi, maka disimpulkan bahwa basis data lebih dari sekedar penyimpanan. Basis data juga menghadirkan pendekatan baru dalam pengambilan keputusan. Organisasi kini dituntut untuk tidak hanya mengandalkan intuisi, melainkan juga analisis berbasis data. Informasi dari berbagai sumber, mulai dari umpan balik pelanggan, tren pasar, sampai laporan keuangan dikumpulkan, lalu diolah agar bisa menghasilkan keputusan yang selaras dengan tujuan bisnis. Nah, pada kenyataannya, memiliki basis data yang terstruktur tadi hanya langkah awal. Nilai sebenarnya baru terasa ketika data itu dianalisis sehingga melahirkan wawasan yang bisa dipakai untuk membuat keputusan yang tepat. Dan disinilah berbagai teknik dan model analisis data berperan penting. Analisis paling dasar dikenal dengan analisis deskriptif. Teknik ini fokus merangkum apa yang sudah terjadi, misalnya menyajikan laporan penjualan bulanan atau hasil survei kepuasan pelanggan. Namun, mengetahui apa yang terjadi saja tidak cukup. Kadang organisasi perlu menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi. Disinilah analisis diagnostik digunakan. Contohnya, ketika penjualan tiba-tiba menurun, analisis diagnosis membantu mencari tahu penyebabnya, apakah karena harga yang terlalu tinggi, strategis pemasaran yang kurang tepat, atau adanya pesaing baru. Selangkah lebih maju, ada analisis prediktif. Teknik ini mencoba meramalkan apa yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan dengan memanfaatkan data historis. Misalnya, perusahaan retail bisa memprediksi kapan permintaan produk tertentu akan naik sehingga mereka bisa menyiapkan stok lebih awal. Hasil prediksi itu lalu bisa dilanjutkan dengan analisis prediktif, yaitu analisis yang tidak hanya memberikan gambaran masa depan, tetapi juga menawarkan rekomendasi langkah terbaik. Dengan kata lain, analisis ini menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya kita lakukan. Selain itu, ada pula pendekatan eksplorasi data atau exploratory data analysis atau disebut juga EDA. Teknik ini digunakan untuk menemukan pola, hubungan, atau anomali baru yang sebelumnya tidak terduga. Biasanya dipakai ketika peneliti atau analisis ingin menjelajahi data tanpa hipotesis tertentu. Dua teknik lain yang sering dipakai adalah analisis inferensial dan analisis kuantitatif kualitatif. Analisis inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel data agar bisa mewakili populasi yang lebih luas, misalnya survei pasar. Sedangkan analisis kuantitatif menitik beratkan pada angka dan statistik, sementara analisis kualitatif menggali opini, pengalaman, atau sentimen pelanggan, seringkali lewat media sosial atau wawancara. Di era digital, muncul pula kebutuhan untuk membaca data secara cepat. Untuk itu, digunakan analisis real-time yang langsung memberikan wawasan ketika data masuk. Contoh paling nyata adalah sistem deteksi penipuan perbankan, di mana transaksi mencurigakan bisa segera ditandai sebelum menimbulkan kerugian besar. Semua teknik ini menunjukkan bahwa basis data bukan lagi sekedar tempat penyimpanan,
melainkan juga sebagai sumber insight strategis. Dari analisis sederhana ini hingga prediksi canggih, data menjadi fondasi dalam mengarahkan keputusan yang lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan arah organisasi. Ketika tahapan transformasi data berjalan dengan baik, hasil akhirnya bukan sekedar tumpukan laporan yang rapi, tetapi juga dampak nyatanya yang bisa langsung terlihat pada kualitas pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dampak-dampak tersebut diantaranya yang pertama, keputusan yang diambil menjadi lebih berbasis data. Artinya, manajer atau pemimpin tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, melainkan menggunakan informasi akurat dan terkini. Selain itu, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Tugas-tugas berulang yang sebelumnya dilakukan manual bisa diotomatisasi, sehingga waktu dan tenaga dapat difokuskan pada hal-hal yang lebih strategis. Kecepatan ini sangat penting, apalagi di era kompetisi yang bergerak cepat. Transformasi data juga mendorong keterlibatan publik yang lebih besar. Dengan adanya platform digital dan media sosial, masyarakat kini dapat ikut menyampaikan suara, masukan, serta kritik yang bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan. Oke, selanjutnya dan tidak kalah penting, ada aspek transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang sebelumnya hanya tersimpan di ruang tertutup, kini dapat dipublikasikan secara terbuka. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dari pihak luar. Meski begitu, transformasi data juga membawa tantangan baru. Masalah kesenjangan digital misalnya masih membuat sebagian pihak tertinggal karena keterbatasan akses teknologi. Lalu ada isu privasi dan keamanan data yang menuntut organisasi lebih hati-hati dalam mengelola informasi sensitif. Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia pun menjadi faktor krusial karena tidak semua orang langsung memiliki keterampilan untuk mengoperasikan sistem baru. Dengan kata lain, transformasi pengelolaan data memang mampu memperkuat kualitas keputusan, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ada kamera. Nah, salah satu contohnya datang dari pemanfaatan teknologi Big Data. Tidak hanya berperan dalam keputusan strategis, Big Data juga terbukti memberi dampak yang sangat signifikan pada keputusan operasional sehari-hari. Di sektor manufaktur, misalnya, sensor IoT yang terhubung ke sistem data mampu memantau kondisi mesin secara real-time. Informasi ini membantu manajemen mengetahui kapan sebuah mesin perlu perawatan atau menunjukkan tanda-tanda perusakan, sehingga downtime produksi bisa dicegah dan biaya perbaikan ditekan. Nah, sedangkan di industri retail, Big Data digunakan untuk mengelola inventaris dengan lebih efisien melalui analisis data, penjualan historis, dan tren permintaan konsumen. Perusahaan dapat memastikan stok barang selalu tersedia pada saat yang tepat. Hasilnya, biaya penyimpanan berkurang dan potensi kerugian akibat dari produk rusak atau kadaluarsa dapat diminimalisir. Jadi, kalau kita rangkum dari pembahasan ini mengenai transformasi pengelolaan data lewat basis data bukan sekedar tren teknologi. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara kita menyelesaikan masalah sekaligus mengambil keputusan. Kalau dulu data hanya dianggap pelengkap, sekarang posisinya sudah jadi kebutuhan utama. Depan keterampilan bekerja dengan data akan jadi kemampuan esensial di hampir semua bidang. Jadi, entah kalian ingin jadi entrepreneur, konsultan, atau berkarir di sektor publik, pemahaman tentang data transformation dan database manajemen akan jadi modal yang sangat berharga. Kalau kalian ingin menggali lebih dalam topik ini, bisa dilanjutkan di mata kuliah Sistem Informasi Bisnis.